Aluxer, bukankah ini salah satu hari terbaik untuk mengikuti kursus kilat keuangan? Anda pasti sudah sering mendengar kami mengatakannya. Kesuksesan adalah permainan angka, jadi sebaiknya Anda mengetahui angka-angka Anda jika ingin menang. Masalahnya, kebanyakan orang mudah teralihkan dan tidak tahu angka mana yang harus mereka perhatikan. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Jadi, kami telah membuat daftar untuk Anda. Berikut adalah angka-angka terpenting dalam bisnis. Nomor 1, laba. Laba adalah ukuran paling sederhana untuk mengetahui seberapa baik kinerja Anda. Itu adalah angka mendasar yang harus selalu Anda ingat. Itu sering disebut sebagai laba bersih. Jika Anda menjumlahkan semua uang yang masuk, mengurangi semua biaya yang diperlukan untuk mendapatkan uang itu, apa yang tersisa? Laba menentukan angka terbaik untuk menentukan seberapa baik kinerja Anda. Dalam akuntansi, ada yang disebut laba rugi. Laba rugi adalah cara paling sederhana untuk menyatukan semuanya dan mencari tahu seberapa baik kinerja keuangan perusahaan. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengetahui apakah Anda menghasilkan uang atau merugi. Sebagai pemilik bisnis baru, laba juga merupakan angka teknis yang akan dikenakan pajak. Selama Anda memahami berapa banyak laba yang secara teori Anda hasilkan, Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang berapa banyak lagi yang dapat Anda investasikan, sehingga meningkatkan pengeluaran untuk mengembangkan bisnis dan membayar pajak sesedikit yang diwajibkan secara hukum. Inilah sebabnya mengapa Amazon membayar pajak yang sangat sedikit meskipun menghasilkan begitu banyak uang. Aturan bisnis yang mendasar, Anda tidak dikenakan pajak atas berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Anda dikenakan pajak atas berapa banyak uang yang tersisa setelah pengeluaran Anda. Nomor 2, pendapatan dan penjualan. Pendapatan, penjualan, atau pendapatan berhubungan dengan uang yang dapat dihasilkan perusahaan. Anda seharusnya dapat mengetahui dengan cepat berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dari ruang pasar pada waktu tertentu. Pendapatan adalah apa yang dikenal sebagai pendapatan tertinggi, semua uang yang masuk, tidak peduli bagaimana caranya. Penjualan adalah uang yang masuk dari penjualan produk dan layanan. Aturan bisnis yang mendasar. Penjualan menyelesaikan segalanya. Jika Anda mampu menghasilkan penjualan yang menguntungkan, semua hal lainnya akan berjalan lancar. Kebanyakan bisnis terjebak dalam omong kosong finansial. Namun, bagian terpenting dari persamaan bisnis adalah berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan, berapa banyak penjualan yang Anda hasilkan, berapa banyak produk yang Anda jual, tidak peduli seberapa bagus rencana bisnis Anda, jika Anda tidak dapat menjual, bisnis apapun akan gagal. Nomor 3, total biaya. Kebanyakan orang mengacaukan biaya dengan harga pokok barang. Mereka mengira biaya hanyalah jumlah uang yang dikeluarkan secara langsung untuk merakit produk atau layanan. Total biaya menghasilkan lebih banyak biaya daripada apa yang diterima pelanggan. Setiap dolar yang keluar dari kantong perusahaan adalah biaya dan harus dilacak. Orang-orang yang selalu cepat menghakimi Apple untuk ponsel andalannya yang mahal tidak memiliki pemahaman tentang biaya. Mengapa sebuah perusahaan mengenakan biaya $1.500 untuk sebuah perangkat yang jika dipecah bagian demi bagian, jumlahnya hanya $490.50? 50. Itu karena Anda tidak memahami cara kerja biaya. Omong-omong, ini berlaku untuk setiap perusahaan di luar sana yang menjual suatu produk. Kita hanya menggunakan Apple sebagai contoh. Perusahaan tersebut menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian dan pengembangan, menghabiskan banyak uang dan sebagian besar waktu tanpa hasil dengan harapan mendapatkan terobosan teknologi. Perusahaan yang sama membayar banyak uang kepada beberapa desainer terbaik di dunia, mengubah segala hal tentang perangkat tersebut agar memiliki bentuk, fungsi, dan rasa terbaik saat Anda menggunakannya. Bagaimana jika kita mulai menambahkan biaya pembangunan kantor pusat, asuransi, amortisasi, biaya listrik, pemasaran, penyimpanan, sewa lokasi retail, dan perabotan untuk tempat-tempat tersebut? Ada lebih banyak hal dalam sebuah produk daripada jumlah bagian-bagian yang berakhir di tangan Anda. Selalu ingat itu, biaya sebuah DVD adalah $20, tetapi biaya pembuatan avatar dan memasukkannya ke dalam DVD adalah $237 juta. 20. Setiap pengusaha perlu belajar mengidentifikasi semua pengeluaran yang memungkinkan Anda melakukan apa yang Anda lakukan dan memperhitungkannya. Itu adalah kesalahan yang dilakukan sebagian besar pengusaha pemula. Mereka tidak tahu harus mengenakan biaya apa karena mereka tidak memahami biayanya. Nomor 4, EBITDA. Bagi sebagian dari Anda, ini mungkin pertama kalinya Anda mendengar tentang EBITDA. EBITDA adalah singkatan dari pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. EBITDA digunakan untuk menentukan profitabilitas perusahaan dibandingkan dengan perusahaan dengan model bisnis serupa. Kami tidak ingin membuat video ini terlalu teknis, tetapi jika Anda ingin berbisnis, Anda perlu terbiasa berbicara dengan bahasa uang. Jadi, mengapa angka ini begitu penting? Bagaimana Anda tahu berapa nilai perusahaan Anda? Omong-omong, kami menjelaskan valuasi secara terperinci di akhir
video, jadi pastikan Anda menontonnya secara lengkap. Untuk menentukan nilai perusahaan, pada dasarnya Anda menghitung EBITDA dikalikan dengan apa yang disebut pengganda industri. Inilah sebabnya mengapa Alux sebagai perusahaan media saat ini dinilai sekitar 5 juta dolar. EBITDA juga membantu kami mengetahui cara memfokuskan upaya dan meningkatkan nilai perusahaan. Ini adalah cara sederhana untuk membandingkan dengan perusahaan lain dan melihat siapa yang lebih baik. Nomor 5, arus kas. Arus kas adalah metrik yang sangat berharga untuk mengetahui bisnis apapun yang Anda geluti. Arus kas pada dasarnya adalah seberapa banyak uang yang tersisa dari bulan ke bulan setelah Anda mengurangi pengeluaran dari uang yang masuk. Baik sebagai pengusaha atau investor real estate, arus kas adalah angka yang Anda gunakan untuk menganalisis apakah Anda menghasilkan uang atau tidak. Berikut contohnya, Anda memiliki rumah yang disewakan seharga $3.000 sebulan. Jadi, berapa pengeluaran Anda? Hipotek $1.500 sebulan. Pajak properti $350 sebulan. Perbaikan sekitar $100 sebulan. Anda mungkin tidak perlu melakukan perbaikan setiap bulan, tetapi setiap beberapa tahun ada yang rusak dan perlu diperbaiki. Asuransi $200 sebulan. Anda perlu membayarnya untuk berjaga-jaga. Manajemen $250 sebulan. Anda membayar orang lain untuk mengelola properti, jadi Anda tidak akan menerima panggilan telepon. Tetapi jika Anda mau, Anda selalu dapat melakukannya sendiri. Kekosongan, katakanlah $100 sebulan. Setiap beberapa bulan atau tahun, Anda perlu mencari penyewa baru. Sementara itu, properti itu tetap kosong. Anda perlu memperhitungkan semua ini. Arus kas sama dengan pendapatan dikurangi hasil. Dalam kasus ini, arus kas bulanan untuk properti tersebut adalah $500. Ini adalah seberapa berharganya aset yang Anda miliki. Ini juga merupakan bagian dari video tempat kami merekomendasikan buku kepada Anda, tetapi pada saat ini, Anda mungkin sudah membaca Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Minggu lalu, kami merekomendasikan buku tentang investasi real estate karya Brandon Turner dari podcast Bigger Pockets. Kami bahkan memiliki daftar khusus buku real estate. Pilih salah satu dan kunjungi alux.com/Frebo. Jika ini pertama kalinya Anda mendaftar, Anda akan mendapatkan buku audio gratis berkat teman-teman kami. Di Audible. Nomor 6, harga. Penetapan harga yang tepat dapat membuat perbedaan antara meraup untung besar dan bangkrut. Tidak masalah apakah Anda memotong rambut, menjual karya seni, jasa keuangan, atau menjual air minum kemasan di padang pasir. Anda perlu memahami hukum penawaran dan permintaan. Orang akan membayar berapapun harganya jika nilai yang mereka dapatkan lebih besar daripada biayanya. Tugas Anda adalah menentukan seberapa berharga produk atau layanan Anda di pasar. Orang-orang memilih setiap hari dengan dompet mereka. Jika mereka tidak membayar apa yang Anda minta, Anda mungkin memberi harga terlalu tinggi atau tidak berbicara dengan orang yang tepat. Nomor 7, margin kotor. Ini adalah seberapa banyak Anda menghasilkan uang dari setiap produk yang terjual. Dalam kasus membalik rumah, jika Anda membeli tomat seharga $1 dan menjualnya seharga $150, margin kotor Anda adalah $50. Anda harus mengetahui margin kotor Anda karena ini memungkinkan Anda mengetahui seberapa cepat Anda dapat melipat gandakan uang Anda. Semakin tinggi margin, semakin cepat bisnis tumbuh. Saat menghitungnya, Anda mengurangi dari jumlah yang Anda dapatkan dari klien Anda semua biaya langsung yang terkait dengan produk. Jika Anda menjual tomat dari bak belakang mobil Anda, harga mobil Anda bukanlah biaya langsung, tetapi tomat curah dan kantong rami yang dapat digunakan kembali tempat Anda menjualnya. Nomor 8, total inventaris dan total aset. Total inventaris berarti berapa banyak produk yang Anda miliki yang menunggu untuk dijual di tempat penyimpanan atau gudang Anda. Jika Anda menjual gaun seharga $200 per potong dan Anda memiliki 100 gaun di tempat penyimpanan, itu berarti Anda memiliki inventaris senilai $20.000. Namun, total aset tidak hanya mencakup inventaris. Dalam kasus ini, total aset mengelompokkan semua hal yang memiliki nilai yang dapat dicairkan jika diperlukan. Mobil, gaun, uang tunai, laptop, semuanya. Untuk mengikuti contoh Apple yang kami berikan sebelumnya, total aset Apple untuk kuartal yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2020 adalah $320 miliar. Dari jumlah ini, hampir $100 miliar berupa uang tunai. Nomor 9, harga untuk 1 jam waktu Anda. Jika Anda bekerja selama 5 jam ke depan secara terus-menerus dengan kinerja 100%, berapa banyak nilai yang akan Anda hasilkan? Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan untuk perusahaan Anda? Anda mungkin mengira itu adalah nilai Anda per jam.
Tetapi Anda salah. Anda lihat, kami tidak selalu bekerja pada 100%. Jadi, Anda juga harus memperhitungkan kemalasan Anda. Berapa jam Anda bekerja tahun lalu? Hitung saja, kami akan menunggu. Rata-rata, apakah Anda bekerja selama 8 jam dalam satu hari kerja? Lebih banyak, lebih sedikit. Rata-rata, ada 260 hari kerja dalam setahun. Kalikan 260 dengan jumlah jam harian Anda dan itulah jumlah jam Anda bekerja tahun lalu. Bagilah uang yang Anda bawa pulang tahun lalu dengan jumlah total jam dan Anda mendapatkan tarif per jam Anda yang sebenarnya. Ini adalah nilai Anda bagi pasar. Jika Anda ingin menjadi kaya, Anda perlu meningkatkan angka ini. Nomor 10, utang, kredit, dan suku bunga. Ini adalah hal yang besar. Bukan, mari kita lakukan. Utang sama dengan jumlah uang yang Anda pinjam. Kredit sama dengan kemampuan Anda untuk mendapatkan pinjaman. Suku bunga sama dengan jumlah yang Anda bayarkan sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Omong-omong, jika Anda memiliki utang saat ini adalah kesempatan bagus bagi Anda untuk membiayai kembali utang tersebut. Cukup pergi ke bank lain dan mintalah penawaran dari mereka. Suku bunga berada pada titik terendah sepanjang masa, yang berarti Anda pada dasarnya bisa mendapatkan pinjaman baru untuk membayar pinjaman sebelumnya karena lebih murah. Anda menghemat uang dalam prosesnya. Seperti yang telah Anda pelajari sekarang, ada dua jenis utang, utang baik dan utang buruk. Utang baik membuat Anda kaya, seperti ketika Anda meminjam uang untuk membeli rumah yang menghasilkan pendapatan sewa. Dan utang buruk membuat Anda miskin, seperti ketika Anda meminjam uang untuk membayar PS5 dan TV layar datar baru. Yang lebih penting dari keduanya adalah kredit, kemampuan Anda untuk mendapatkan modal jika Anda membutuhkannya, baik melalui bank atau langsung dari orang lain. Setiap pengusaha dan investor harus dapat mengetahui kapan saja berapa banyak uang yang mereka pinjam dan berapa banyak uang yang dapat mereka pinjam. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat apakah Anda dapat mengakses berbagai peluang atau tidak. Nomor 11, ekuitas. Ekuitas adalah persentase dari keseluruhan yang Anda miliki. Jika ada dua pendiri bersama dalam sebuah perusahaan rintisan baru, Anda mungkin memiliki 50% perusahaan pada tahap ini. Katakanlah seorang investor ikut serta dan membeli 30% ekuitas. Sekarang, kepemilikan ekuitas awal Anda sebesar 50% terdilusi menjadi 35, yang berarti investor dan pendiri bersama Anda secara teknis dapat mengeluarkan Anda jika mereka menginginkannya atau dapat membatalkan keputusan Anda. Inilah mengapa memahami ekuitas sangat penting. Cara kerjanya sama dalam real estate. Jika Anda membayar uang muka sebesar 20% untuk membeli properti dan 80% sisanya berasal dari bank, saat Anda membayar hipotek, yang Anda lakukan sebenarnya adalah membeli kembali ekuitas properti dari bank. Jika properti tersebut memiliki arus kas positif, penyewa Anda adalah orang yang membelikan Anda ekuitas tersebut. Nomor 12, ROI dan ROE. Ini adalah dua akronim yang paling umum digunakan dalam dunia bisnis. ROI adalah laba atas investasi. ROE adalah return on time. Return on investment berarti berapa banyak uang yang Anda dapatkan kembali dari investasi yang dilakukan dalam persentase. Katakanlah Anda memiliki toko daring dengan teman-teman di Shopee dan Anda mencoba menjual kalung buatan tangan, tetapi sejauh ini belum ada yang terjual. Anda memutuskan untuk menginvestasikan $1.000 untuk pemasaran dengan membeli iklan Facebook. Iklan tersebut ditayangkan. Anda menghabiskan semua anggaran iklan Anda dan berhasil menjual 15 kalung seharga $100 per buah. Investasi Anda menghasilkan total 15 kali 100 atau $1.500. Anda menginvestasikan $1.000 dan menghasilkan $1.500. Anda menghasilkan $500, yang berarti laba atas investasi sebesar 50%. Selamat, Anda harus menulis buku tentang cara menghasilkan uang menggunakan iklan Facebook seperti orang lain saat ini. Return on time sangat mirip. Perbedaannya adalah alih-alih dolar yang dihabiskan, Anda memperhitungkan jumlah jam yang telah Anda masukkan. Nomor 13, prospek, konversi penjualan, dan jumlah klien. Kami menggabungkan ketiganya karena saling terkait. Prospek adalah jumlah klien potensial yang dapat Anda jangkau. Mereka adalah orang-orang yang Anda yakini akan membeli produk atau layanan Anda, tetapi Anda tidak 100% benar. Dari prospek yang Anda jangkau, hanya sebagian yang akan memilih untuk bertransaksi dengan Anda. Ini disebut konversi penjualan. Metrik ini membantu Anda mengidentifikasi berapa banyak orang dari 100 prospek yang dapat Anda ubah menjadi pelanggan. Jumlah klien cukup jelas, berapa banyak orang yang secara aktif berbisnis dengan Anda, tetapi ketika berbicara tentang klien Anda, penting untuk menyebutkan pasangannya dengan distribusi. Secara statistik, 20% klien Anda menghasilkan 80% pendapatan. Identifikasi 20% ini dan pastikan untuk memperkuat hubungan itu, serta menggunakannya sebagai template ketika mencari prospek di masa mendatang. Nomor 14, biaya akuisisi pelanggan dan nilai seumur hidup pelanggan.
Disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Dan kedua angka ini dapat membuat atau menghancurkan bisnis Anda. Gunakan dengan benar dan Anda dapat membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Biaya akuisisi pelanggan sama dengan berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk mendatangkan pelanggan baru. Nilai seumur hidup pelanggan sama dengan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan klien rata-rata dengan bisnis Anda. Jadi mengapa kami menjadikan prioritas bagi Anda untuk mengetahui kedua angka ini? Jika nilai seumur hidup pelanggan lebih tinggi daripada biaya akuisisi pelanggan, maka Anda menemukan tambang emas. Anda cukup menghabiskan uang sebanyak yang Anda bisa untuk mendatangkan pelanggan sebanyak mungkin karena arbitrase di sini positif. Dalam kasus produk fisik, Anda perlu memastikan biaya akuisisi pelanggan lebih rendah daripada laba yang Anda hasilkan dari setiap produk yang Anda jual. Dalam kasus produk digital, biaya akuisisi Anda hanya perlu lebih rendah daripada harga. Inilah sebabnya mengapa beberapa perusahaan perangkat lunak dapat lolos dengan menawarkan diskon yang sangat besar. Mereka tidak tertarik untuk menghasilkan uang dari Anda saat itu juga, tetapi mereka tahu bahwa dalam jangka panjang, mereka akan mendapatkan hasil yang sepadan. Contoh yang mungkin Anda kenal adalah layanan VPN seperti mitra kami di NordVPN. Layanan ini berjalan dengan margin yang sangat kecil. Jika Anda mengunjungi alux.com/VPN, Anda bisa mendapatkan langganan 3 tahun dengan diskon 70%. Biaya untuk mendapatkan paket 3 tahun lebih murah daripada yang dikenakan pesaing mereka untuk 1 tahun, tetapi mereka tahu bahwa begitu Anda terbiasa dengan layanan mereka, dan mereka membangun kepercayaan dengan pelanggan atau Anda dalam jangka panjang, mereka akan menghasilkan cukup uang untuk terus mengembangkan perusahaan. Mereka akan menghasilkan cukup uang untuk terus mengembangkan perusahaan. Nomor 15, pertumbuhan dan valuasi. Apa yang dilakukan bisnis Anda dari tahun ke tahun? Apakah Anda bertumbuh? Apakah Anda mendatangkan lebih banyak klien? Berapa banyak lagi? Setiap pengusaha harus dapat mengetahui bagaimana kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, berhati-hatilah. Sangat mudah untuk menunjukkan angka pertumbuhan yang besar jika Anda memulai dengan angka-angka kecil. Kami selalu melihat contoh-contoh ini ketika perusahaan rintisan datang kepada kami untuk meminta investasi. Kami menumbuhkan basis pelanggan berbayar kami sebesar 50% tahun ini. Ya, Anda memiliki 2 pelanggan dan sekarang Anda memiliki 3, dan salah satu dari 3 itu adalah ibu Anda. Ada 3 tahap dalam evolusi setiap perusahaan. Pertama, traksi, mulai menggelindingkan bola. Kedua, pertumbuhan. Anda memiliki momentum, inilah saatnya untuk meledakkannya. Dan ketiga, kedewasaan. Disinilah Anda harus mengamankan apa yang telah Anda bangun hingga Anda siap untuk melakukannya lagi. Dalam hal penilaian, ada banyak cara untuk menilai perusahaan. Caranya berbeda-beda di setiap industri, dan sangat sulit bagi kami untuk memberikan metode yang sama. Tetapi kami akan melakukan yang terbaik. Perusahaan Anda bernilai sama dengan orang lain yang bersedia membayarnya. Pada dasarnya, ini bermuara pada matematika yang sangat mendasar. Berapa biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk membangun dari awal apa yang telah Anda bangun? Atau berapa nilai basis pelanggan dan merek Anda bagi orang lain yang memiliki pengetahuan atau infrastruktur untuk memonetisasinya, semuanya bermuara pada kemampuan pembeli untuk terus memonetisasi dan mengembangkan perusahaan Anda. Yang pertama jauh lebih umum, sedangkan yang kedua sedikit lebih canggih. Ketika Facebook membeli Instagram seharga $1 miliar, orang-orang terkejut. Mereka tidak mengerti bahwa Facebook telah menyiapkan segalanya untuk memonetisasi dan mengembangkan basis pengguna mereka secara eksponensial. Tahun lalu, Instagram saja menghasilkan pendapatan lebih dari $20 miliar. Itu lebih dari YouTube. Orang yang berbeda bisa mendapatkan hasil yang berbeda dari sumber yang sama. Anda perlu mulai berpikir seperti ini. Anda harus mampu berbicara angka dengan lancar seperti Anda berbicara bahasa Inggris. Yang membawa kita ke pertanyaan hari ini. Berapa angka yang paling berharga dalam bisnis Anda? Apa yang Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan Anda? Bagian terakhir dari video edukasi ini terletak pada percakapan yang mengikuti di kolom komentar setelahnya. Jadi, jawab pertanyaan ini dan tinggalkan pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki di kolom komentar. Kami dan anggota komunitas kami yang berdedikasi akan segera membantu Anda. Dan bagi Anda yang masih ada, tentu saja kami punya bonus untuk Anda. Ini tidak selalu tentang angka. Inilah kebenarannya. Jika yang Anda pedulikan hanyalah angka, Anda kehilangan jiwa yang mendorong pertumbuhan nyata. Angka sangat penting setelah Anda mengetahui inti bisnis. Pertama-tama, Anda menciptakan bisnis dan mengembangkannya melalui pengoptimalan angka, bukan sebaliknya. Anda perlu memberikan nilai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka akan membayarnya. Kecuali Anda mampu memecahkan masalah ini, tidak masalah seberapa bagus pengoptimalan angka Anda. Kami tahu ini adalah pendekatan pendidikan yang lebih teknis dan langsung dalam hal video motivasi hari Minggu, tetapi kami ingin melanjutkan misi kami untuk mendidik dan menginspirasi generasi pengusaha baru. Dan terkadang Anda harus melalui jenis informasi ini dan mengembangkan pengetahuan yang Anda miliki jika Anda ingin dapat naik ke tahap berikutnya. Semoga kami tidak membuat Anda bosan setengah mati, dan setidaknya Anda yang bertahan sampai akhir berhasil mendapatkan bongkahan emas dari video ini. Kepada Anda, para Aluxer sejati, kami ucapkan terima kasih. Jika Anda berkesempatan meluangkan waktu hari ini,
Silakan tulis di kolom komentar serta pendapat Anda tentang video yang lebih teknis ini. Kami tidak sabar untuk mendengar dari Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Aluxer, pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak melewatkan video lainnya. Kami juga memilih sendiri video-video ini yang kami rekomendasikan untuk Anda tonton selanjutnya. Anda dapat berbicara dengan kami di semua media sosial atau mengajukan pertanyaan di situs web kami alux.com. Terima kasih telah menjadi Aluxer dan sampai jumpa lagi besok. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. 48 Laws of Power adalah buku Wong iki ngangel sik ono sik anu iki.